Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah judul yang bisnis proses manajemen yang beranggotakan saya Muhammad Zaki Hambali 012. Saya Revalia dengan NPM 05. Saya Cynthia Purnia dengan nomor 1. Saya Surat Zaki dengan NPM 02. Next. Masuk materi yang pertama, bisnis proses adalah sekumpulan aktivitas atau pekerjaan yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu bisnis proses harus memiliki tujuan yang terarah, jelas, dan selalu konsisten dalam pengerjaan serta hasilnya. Berikut ini adalah beberapa hal yang membedakan antara bisnis proses dengan beberapa aktivitas lainnya. Yang pertama, bersifat berulang-ulang. Yang kedua, tidak kaku dan fleksibel. Yang ketiga, dapat diukur. Dan yang keempat, spesifik dan memiliki awal dan akhir. Bisnis proses manajemen. Bisnis proses manajemen atau BPM adalah pendekatan manajemen yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mengoptimalkan proses bisnis. BPM membangun jembatan antara berbagai proses bisnis dan membentuk dasar inisiatif organisasi dan teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan rantai nilai tambah di dalam perusahaan dan antara perusahaan dan supplier. BPM mampu menunjang supply chain management (SCM), customer relationship management, enterprise resource planning, dan business intelligence. Tujuan BPM adalah untuk meningkatkan proses bisnis yang mencakup bagaimana kita mempelajari, mengidentifikasi, mengubah, dan memantau proses bisnis untuk memastikan kinerjanya berjalan lancar dan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Proses bisnis bersifat dinamis dan kompleks dan harus memperhitungkan hubungan internal dan eksternal. Manfaat membuat bisnis proses. Yang pertama, itu menghasilkan hasil pekerjaan yang konsisten dan berkualitas. Dan yang kedua, membantu mengidentifikasi pekerjaan yang seharusnya dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis proses tersebut akan lebih akurat. 4. Pekerjaan yang berulang ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya error. 5. Terjadinya continuous improvement. Dan keenam, efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan pada setiap step yang dilakukan. 7. Mitigasi inefisiensi ataupun bottlenecks sehingga dan meningkatkan performa pekerjaan. Dan yang terakhir, kemungkinan pengembangan dari segi teknologi dan mengotomatisasi pekerjaan. Manfaat membuat bisnis proses. Memperbaiki semua aspek organisasi dengan kebutuhan pelanggan. Kedua, meningkatkan transparansi proses. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi bisnis. Yang keempat, memaksimalkan potensi karyawan secara maksimal. Yang kelima, meningkatkan kualitas produk. Dan yang terakhir, mengurangi biaya. Next. Langkah selanjutnya, langkah membuat bisnis proses manajemen. Yang pertama, desain. Penyusunan desain teoritis yang tepat dan efisien, identifikasi proses yang ada, mendesain proses yang harus dilakukan. Terus pemodelan. Pemodelan adalah pengenalan varian dengan rancangan proses teoritis untuk menentukan bagaimana keadaan yang berbeda dapat mempengaruhi suatu proses. Yang ketiga ada eksekusi. Eksekusi adalah pelaksanaan suatu proses dengan kombinasi aktivitas secara otomatis dan intervensi orang. Keempat ada monitoring. Monitoring adalah pemantauan parameter kontrol, pelacakan proses, identifikasi dan verifikasi perbaikan. Ada optimalisasi. Optimalisasi adalah proses berdasarkan informasi kinerja proses yang diambil dari fase BPM sebelumnya. Yang terakhir ada desain ulang. Ini dilakukan bila diperlukan merekayasa ulang seluruh siklus proses ketika proses menjadi terlalu rumit atau tidak efisien. Dan pengoptimalan tidak mengambil keluaran yang diinginkan. Terus tipe-tipe bisnis proses. Bisnis proses dapat dikategorikan menjadi berbagai macam kategori. Ada 3 kategori yang paling umum untuk bisnis proses, yaitu
Yang pertama ada operasional proses. Operasional proses berhadapan langsung dengan core dari bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan revenue. Ada beberapa contoh dari operasional proses. Yang pertama, memproses pesanan customer dan memproses pembayaran. Yang kedua ada manajemen proses. Sebuah proses yang mengendalikan operasional dari sebuah sistem. Proses ini melakukan pengukuran monitoring dan mengontrol aktivitas yang berhubungan dengan bisnis prosedur. Ada beberapa contoh manajemen proses. Yang pertama ada internal communication, strategi planning, dan budgeting. Yang ketiga ada supporting proses, merupakan pendukung proses inti. Pekerjaan back office yang memproses data masuk dan memberikan output sehingga menjaga bisnis utamanya tetap berjalan. Beberapa contoh supporting proses ada dua. Yang pertama ada akuntan dan tim sumber daya manusia. Terus langkah menjalankan proses bisnis. Banyak langkah yang dapat dilalui untuk melakukan proses bisnis. Di antaranya memeriksa atau mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan produksi. Dalam setiap prosesnya harap dianalisa terlebih dahulu. Untuk mendukung adanya produksi harus ada dukungan, dan yang paling penting adalah menyusun strategi untuk mengembangkan bisnis tersebut. Langkah-langkah berikutnya ada 5 langkah. Yang pertama mencari ide bisnis yang tepat, menentukan pasar, proses manajemen bisnis, proses operasional bisnis, dan yang terakhir proses pendukung bisnis. Selanjutnya itu ada teknologi proses bisnis. Teknologi proses bisnis adalah mengacu pada penggunaan teknologi seperti perangkat lunak dan sistem untuk mengoptimalisasi, menyederhanakan, dan mengoptimalisasikan proses bisnis. Ini membantu organisasi meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan menghemat waktu dan sumber daya dalam menyelesaikan tugas manual. Itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat digunakan di berbagai industri. Perangkat lunak, manajemen alur kerja, sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM), dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) adalah beberapa contohnya. Teknologi proses bisnis. Alasan utama untuk memiliki proses bisnis yang terdefinisi dengan baik, identifikasi tugas yang penting untuk tujuan bisnis Anda yang lebih besar. Yang pertama, meningkatkan efisiensi proses. Yang kedua, ada memperlancar komunikasi antar orang atau fungsi atau departemen. Yang ketiga, itu ada menetapkan persetujuan untuk memastikan akuntabilitas dan penggunaan sumber daya secara optimal. Yang kelima itu ada mencegah kekacauan memasuki operasional Anda sehari-hari. Yang keenam itu ada standarisasi serangkaian prosedur untuk menyelesaikan tugas yang benar-benar penting bagi bisnis Anda. Yang selanjutnya itu ada 7 langkah konklusi ke proses bisnis. Berikut adalah tujuan langkah dalam proses bisnis. Langkah yang pertama itu ada tentukan tujuan Anda, apa tujuan dari proses tersebut, mengapa itu diciptakan, dan bagaimana Anda tahu kalau itu berhasil. Yang kedua itu ada langkah dan penetapan proses Anda. Itu ada strategi apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini adalah peta jalan umum untuk proses bisnis. Yang ketiga itu ada tetapkan tindakan dan tetapkan pemangku kepentingan identifikasi tugas individu yang perlu dilakukan tim dan mesin Anda untuk melaksanakan rencana tersebut. Langkah selanjutnya itu ada uji prosesnya, jalan proses dalam skala kecil untuk melihat kinerja, amati kesenjangan apapun dan lakukan penyesuaian. Dan langkah kelima itu ada terapkan proses mulai jalankan proses di lingkungan hidup. Komunikasikan dan latih semua pemangku kepada dengan benar. Langkah keenam itu ada pantau hasilnya, tinjau proses dan analisis polanya. Dokumentasikan riwayat proses. Yang terakhir itu ada langkah ketujuh, ulangi jika proses mampu mencapai tujuan yang ditetapkan, dan lanjutkan replikasi untuk proses selanjutnya. Selanjutnya hubungan bisnis proses dengan TI. Proses bisnis dan sistem TI yang efektif memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan layanan pelanggan, dan menyediakan data objektif untuk membuat keputusan bisnis yang cerdas.
Oleh karena itu, menyelaraskan persyaratan proses bisnis dan kemampuan teknologi TI sangat penting dalam mencapai tujuan bisnis dan sasaran strategisnya. Namun, untuk melakukan hal tersebut, pertama-tama kita perlu memahami dan mendokumentasikan proses kita. Melakukan analisis proses memberikan wawasan yang baik tentang bagaimana informasi berpindah antar departemen, apa saja titik pemeriksaan atau titik pengembalian keputusan, interaksi antar departemen yang berbeda, prosedur pengambilan kebutuhan pelanggan, prosedur komunikasi dan interaksi pelanggan, dan lain-lain. Next. Sistem TI yang baru atau ditingkatkan harus bertujuan untuk meningkatkan kinerja proses bisnis dengan menghilangkan hambatan, mengotomatiskan tugas yang berulang, meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan akurasi, mengurangi kesalahan, dan menyediakan data yang objektif untuk pengambilan keputusan. Beberapa manfaat yang harus diberikan sistem TI kepada bisnis. Yang pertama, mempercepat penyelesaian proses bisnis, di mana tugas dapat dilakukan secara bersamaan dan tidak berurutan. Yang kedua, sistem informasi juga dapat mendorong model bisnis inovatif yang mungkin tidak akan mungkin terjadi tanpa teknologi. Yang ketiga, manfaatkan tim virtual. Yang keempat, membantu penerapan manajemen lean atau produksi lean. Yang kelima, memberikan kemampuan penelusuran dan pelacakan. Yang keenam, memberikan perusahaan fleksibilitas untuk merespons permintaan pelanggan dengan cepat. Dan yang terakhir, meningkatkan pengambilan keputusan dengan meningkatkan kualitas informasi untuk semua tingkat manajemen. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.